Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN Bab 2 Bagian B PPKN kelas 8 B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita simak bersama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita akan membahas yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita simak bersama-sama. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti, atau adanya kepastian hukum. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau UUD. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis biasa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi.
2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas, atau rigid atau kaku, dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. A. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar suatu undang-undang dasar. A. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar suatu undang-undang dasar. Yang pertama, fleksibel atau luas. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Kedua, rigid. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. B. Dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, fleksibel. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Kedua, rigid. Suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Alat kontrol. 2. Pengatur. 3. Penentu.
1. Sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Sebagai penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Terima kasih saya haturkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.